Kong's calling for help. We just have to work together. But something is coming. Kong can't stop this on his own. Something even they're afraid of. Hello Brovers, kita lanjutin lagi nih spam konten Godzilla x Kong The New Empire. Dan kali ini kita akan ngebahas TV Spot lagi cuy. Yang dimana TV Spot ini benar-benar kelihatan banget ya mukanya Shimo itu lagi berantem sama si Godzilla di Rio. Dan juga ada beberapa scene tambahan lainnya yang sepertinya akan gue kasih tag spoiler warning karena ini pure 100% yang ada di TV Spot ini adalah scene baru, bukan scene yang diulang-ulang dari yang TV Spot kemarin gitu. Jadi kayaknya ini bakal berpotensi spoiler sekali, apalagi Shimo-nya udah kelihatan jelas gitu ya. Tanpa berlama-lama lagi, Higuzo, welcome back to Clip on X. Oke, adegan pertama itu kita diperlihatkan Kong yang muncul dari sungai di Hollow Earth. Dia itu ternyata masih belum menggunakan gauntlet cuy. Jadi kalian bisa perhatikan di sini tangannya ya. Dia nggak pakai gauntlet sama sekali dan terlihat sangat kelelahan atau sangat lemah gitu kondisinya. Jadi ini mengingatkan gua dengan kejadian seperti Black Panther yang dimana Killmonger itu melempar si T'Challa ke air terjun apa ke bawah ya, pokoknya ke jurang yang isinya sungai dan lain sebagainya, pokoknya dilempar ke situ. Nah, gua ada anggapan sepertinya Kong itu nanti bakal dibuang juga kayak gitu cuy. Setelah dia bertarung gitu ya dengan Shimo dan juga Scar King dan kalah telak, di situ akhirnya untuk memastikan Kong itu 100% mati, Scar King itu sepertinya akan melempar Kong ke bawah atau ke area sungainya gitu cuy. Yang dimana ya mungkin orang-orang atau rakyat-rakyatnya Scar King itu sudah 100% mengira bahwa Kong itu meninggal, tapi ternyata enggak. Dia akhirnya ketemu sama Jia dan akhirnya di situ Jia berinisiatif dengan Dr. Eileen Andrews untuk membuat sebuah device yang nanti device tersebut akan dipakai oleh si Kong di tangannya, yang dimana tangannya ini kan terluka parah nih. Nah, kemungkinan besarnya tangannya inilah yang nanti justru jadi senjata utamanya Kong. Jadi bukan kapak lagi, senjatanya itu gauntletnya dia itu. Kemudian kita diperlihatkan lagi salah satu karakter yang cukup penting perannya gitu ya di Godzilla vs Kong kemarin. Dan kali ini dia hadir lagi gitu ya, dia itu adalah Bernie Hayes. Dan dia ini ternyata memberitahu Dr. Eileen Andrews bahwa Kong itu butuh bantuan. Sepertinya setelah Kong kalah telak oleh Shimo dan Scar King, dia ini ternyata ya seperti yang gue bilang dapat bantuan dari Dr. Eileen Andrews, dan cikal bakalnya itu terjadi karena Bernie Hayes, yang kemungkinan besarnya ide atau pembuatan gauntletnya itu berasal dari Bernie Hayes itu sendiri gitu ya. Kemudian kita diperlihatkan Jia yang menghampiri Kong yang sedang dalam keadaan lemah habis pertarungan dan tangannya itu terluka. Scene-nya tuh agak berbeda dengan scene sebelumnya walaupun kelihatan serupa gitu ya, karena kalau di sini nggak tahu kenapa gue kayak lebih detail aja ngelihatnya, ternyata tangan Kong emang keluka gitu cuy. Dan kemungkinan besarnya itulah yang menyebabkan Kong itu harus menggunakan gauntlet, dan ternyata gauntletnya itu OP banget cuy dan bisa dijadikan counternya Scar King. Kemudian kita diperlihatkan Godzilla yang muncul di Kairo. Dr. Eileen Andrews ini menyatakan bahwa Godzilla sudah bertindak atau bergerak. Mungkin ini kalimat peringatan untuk mencegah gebuk-gebukan antara Godzilla dengan Kong, karena kan ya Godzilla itu baru muncul di Kairo dan nah ditakutkannya nih dua Titan berantem lagi, tapi ternyata ujung-ujungnya berantem juga ya cuy ya. Dan kalau nggak salah piramidanya sampai rubuh gitu cuy. Kemudian kita diperlihatkan scene yang ini udah jelas dan membuktikan teori kita sebelumnya bahwa Kong memang
melihat atau kaget ngelihat si Shimu cuy. Jadi bukan kaget karena ngelihat wah ternyata spesies Primatasura masih banyak, enggak cuy. Ternyata memang pure dia kaget karena ngelihat Shimu dan ukurannya gede banget. Jadi kalau misalkan kalian perhatikan atau kalian lihat secara detail gitu ya, di sini memang sudah jelas gitu ya siluetnya itu Shimu karena cahayanya tuh putih dan dia itu ngelihatnya sampai kayak dangak gitu cuy. Berarti kan emang tinggi dan gede banget gitu ya Shimu tuh. Kemudian kita juga diperlihatkan pertarungan Kong dengan Scar King. Kong di sini terluka parah tepat di tangan kanannya cuy. Yang dimana di sini adegannya tuh memang adegan baru lagi ya cuy. Dan yang gua khawatirkan ini kan dari tadi tuh adegannya gebuk-gebukan yang dibocorin ya. Takutnya malah kurang seru nggak sih? Kalau menurut gue sih jadi kayak kurang seru ya kalau misalkan adegan gebuk-gebukannya di spoilerin juga karena kan ya itu kan yang mereka jual gitu loh. Baru deh kita diperlihatkan Kong yang menahan Frost Beast-nya Shimu dengan kapak dorsal. Dan lagi-lagi kalau kita perhatikan, tangan kanannya menjadi kunci utama menopang tekanan Frost Beast-nya Shimu. Dan ya lagi-lagi ini menjadi penyebab mengapa tangan Kong itu akhirnya terluka parah dan membutuhkan pertolongan berupa gauntlet atau sarung tangan besi gitu yang dibuat oleh pihak Dr. Eileen Andrews dan juga Bernie Hayes. Nah, Dr. Eileen Andrews dan Bernie Hayes sendiri terlihat rada panik gitu melihat apa yang ada di depan mereka. Dan kalau kita perhatikan di sini siluetnya itu warna magenta gitu ya cuy. Mungkin di depan mereka terdapat sebuah energi kristal yang dapat membantu atau mengupgrade kekuatan Godzilla menjadi lebih kuat lagi. Kayaknya sih plotnya masih sama ya seperti Godzilla sebelumnya gitu ya. Yang dimana Godzilla itu mungkin sempat tumbang atau beristirahat dan butuh upgrade. Dan manusia ada andil dalam upgrade tersebut atau evolusi tersebut. Begitu juga dengan Godzilla King of the Monster. Itu Dr. Serizawa sampai aktifkan nuklir gitu ya di dekat Godzilla untuk membangkitkan Godzilla lagi. Terus juga pengorbanannya emaknya Saha, Millie Bobby Brown, poho aing pokoknya si Eta yang main Conjuring teh kan. Nah, si Eta itu berkorban juga kan ujung-ujungnya walaupun memang andilnya tuh ada di Mothra juga dan akhirnya terlahirlah Burning Godzilla. Begitu juga dengan film ini yang sepertinya Godzilla berubah jadi magenta itu ada andil dari manusianya juga. Jadi bener-bener ya manusianya pun ada scene pentingnya gitu, nggak asal-asal dicomot-comot gitu doang adegannya. Nah ini dia nih thumbnailnya cuy yang nanti bakal gue taruh di thumbnail depan gitu ya biar view-nya banyak. Kita kembali diperlihatkan lebih jelas lagi dan ya ini terkonfirmasi bahwa ukuran Shimu memang sangat besar sekali karena di sini Godzilla mendorong balik Shimu bagian kepalanya doang cuy. Karena kepala sampai lehernya Shimu itu ternyata hampir seukuran badannya Godzilla cuy. Dan kalau kita perhatikan di sini destruktif sekali ya, sampai buntut nyenggol gedung sedikit aja udah rubuh gitu ya. Gimana nggak mental si Kong kesepet buntut Shimu anjay. Nah kalau ini mah scene yang kemarin ya, yang dimana TV spot ini ditutup dengan Godzilla yang dinaiki Kong dan kita diperlihatkan Kong yang sepertinya berada di dekat wilayahnya Scar King karena tempatnya masih sama dengan tempat dimana ia bertemu dengan Zuko dan diculik oleh paguyuban Primatasuram. Jadi ada dua kemungkinan untuk adegan Kong yang ini. Antara dia memang sebenarnya sudah pulih tangannya gitu, jadi terjadi setelah ending film ini yang dimana mungkin dia akan mendapatkan gelar King-nya, makanya jadi King Kong gitu ya. Atau mungkin memang ini jauh sebelum terjadinya pertarungan gitu ya, yang dimana dia baru masuk Hollow Earth, terus ketemu Zuko, terus ditegrep sama geng paguyuban Suram. Jadi ya intinya ada dua kemungkinan antara di awal banget atau nggak di akhir banget karena di sini dia nggak pakai gauntlet cuy. Oke, kira-kira itu tadi adalah update berita terbaru atau TV spot terbaru dari Godzilla X Kong The New Empire yang bentar lagi rilis kayaknya tanggal 25 ke atas kayaknya ya cuy ya. Karena kayaknya gue nggak yakin kalau rilisnya itu tanggal 29, pasti di Indo tuh lebih dulu karena marketnya tinggi sekali dan orang Amerika tahu itu gitu ya, bahwa Indonesia itu memang sangat-sangat gemar sekali nonton film yang actionnya tuh ekstrim-ekstrim gitu ya, destruktif. Itu orang Indonesia tuh suka banget, makanya Avatar laku, Mission Impossible-nya laku parah gitu ya kan, Fast and Furious laku, Endgame laku, itu karena ya orang Indonesia itu sebenarnya lebih suka tipe film yang memang sangat memanjakan mata. Jadi mereka nggak terlalu mementingkan plot gitu ya. Mungkin ada, cuman nggak sebanyak permintaan yang
nonton secara happy jegar meledak gitu. Mungkin segitu dulu video kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Gue Kleponex pamit undur diri, and I'll come see you next time.